Noni, Noni, Noni. Noni itu Sunda ya. Kalau nama-nama Noni itu Sunda ya. Hah? Nama Noni kan jarang Pak. Jarang ya. Noni. Yang Noni Yang Sunda Belinda. itu Akang, yang Sunda itu Neng. Yana, Ah iya. Sarayana ya. Ya kan. Itu Kang Asep, itu yang Sunda katanya. Kang Maman, Kang Maman, kemudian Teteh, Ujang. Kang Ujang. Udah Kang Ujang lagi. Jadi kamu Noni dipanggil Teh Noni gitu. Teteh. Oh Teteh aja. Teteh Enggak Noni. Teh Noni gitu. Nggak ada juga Pak. Noni masih bisa bahasa Sunda? Kalau misalnya ada orang Sunda ngomong kan Pak, tapi untuk membalasnya enggak. Enggak, tapi Karena yang ngomong masih ngerti. ya sedikit-sedikit. Misalnya bahasa kasar, kayak bahasa umumnya. gitu. Kalau di mana? Pelalawan ya? Iya. Itu bahasa Melayu. Di Pelalawan itu pakai bahasa apa aslinya? Kalau di desa Kampung Baru tuh bahasa Indonesia sih Pak. Enggak, aslinya yang di tempatan sana Melayu kan? Melayu. Melayu ya? Tetap minta gitu nah. Hah. Oke, Ya. jadi gini ya Noni ya. Penelitian ini kan komunikasi antar budaya. Saya paham, sebenarnya menarik penelitian ini. Ini kan kalau di atasnya lagi kan sebenarnya penelitian tentang interaksi sosial lah gitu ya. Coba kamu mengambil komunikasi antar budayanya, kamu kaitkan antara orang Sunda dengan orang tempatan, ya. Nah, tapi memang betul sejarah itu penting. Kalau enggak bagaimana kamu mau menggambarkan bahwa karena di desa itu apakah 100% di desa tempat yang kamu tempati transmigrasi ini 100% orang Sunda atau berbaur dengan masyarakat tempatan? Berbaur kan? Nah, berarti kan ada masyarakat tempatan yang Melayu, ada yang dari Sunda. Nah, yang kamu teliti kan sebenarnya ini intinya. Tapi kan tidak mungkin kalau sejarahnya kamu tidak tahu, itu harus tahu maksudnya kapan datangnya, kemudian kira-kira dapat tidak kamu gambaran masyarakat Melayu yang di desa itu berapa, yang Sundanya berapa? Ada 50-50 atau Sundanya lebih besar atau tempatannya lebih besar yang posisi sekarang ini? Kalau untuk di desa Kampung Baru itu justru lebih besarnya suku Jawa. Hah? Suku Jawa. Jawa? Di sana tuh ada suku Berarti Jawa. trennya itu bukan Sunda aja di situ. Enggak, ada Jawa, Jawa, Sunda. ada suku-suku yang lainnya juga Pak. Ada kayak Iseniak, ada Minang, Iya. ada. Kamu ada datanya? Ada. Gimana kamu mau cerita Sunda? Nggak, kan ini harus jadi pertanyaan juga. Kenapa Sunda yang kamu teliti gitu misalnya? Kalau di situ ternyata kan berbaur. Masyarakatnya banyak, ada Jawa, Sunda, ya, yang tempatan, ya kan? Yang menarik kan tentu tempatan ini yang menjadi apanya? Yang lain itu kan udah berbaur semua. Oke lah kalau seandainya kamu bermaksud mempersempit ruang lingkup penelitiannya, artinya kan masyarakatnya banyak di sana, kamu hanya fokus kepada Sunda dan warga tempatan. Nah itu kan data itu perlu tahu kamu sebenarnya tempatan itu berapa orang. Tapi kok kalau misalnya untuk berdasarkan data di Riau sendiri, masyarakat suku Sundanya tuh mencapai 500. Jangan Riau lah, Riau terlalu besar. Desa kamu tuh kecil, penduduknya berapa sih desa kamu tuh? Nah ini lucu loh nih, kalau kamu meneliti desa nggak ada data tentang desa tuh amat sangat lucu itu. Apa yang kamu teliti gitu? Kan data itu penting. Yang pertama sekali orang neliti pasti itu dulu, penduduknya, pekerjaannya, suku bangsanya, agamanya itu harus dapat datanya. Kemudian kapan dia? Iya, karena ini Terjadi akulturasi. masalahnya kamu akan meneliti komunitas kelompok orang Sunda dan tempatan. Seandainya tempatannya hanya berapa orang kan apakah layak kita teliti itu misalnya. Sekarang kan inti dari kamu ini adalah bagaimana Sunda ini berbaur dengan tempatan. Nah, apa yang terjadi perubahan selama mereka berinteraksi dan beradaptasi ini? Nah, itu penting sekali datanya. Tapi memang ada ya orang tempatan di situ ya. Berarti yang suku lain juga ada, Sunda ada. Nah, itu seharusnya presentasinya kamu harus dapat. Artinya apakah Sunda besar di sana, tempatan juga besar sehingga kamu mengambil penelitian ini hanya masyarakat Sunda dengan
tempatan. Karena tempatan tidak bisa ditinggalkan karena pasti komunikasi antar budaya pasti itu. Atau kamu memang Sunda dengan Jawa, tapi rasanya tidak mungkin, pasti tempatan. Nah, sekarang menurut kamu penelitian komunikasi antar budaya ini meneliti apa sih sebenarnya? Yang diteliti, intinya penelitian dari komunikasi antar budaya ini apa sih sebenarnya? Komunikasi antar budaya itu kan komunikasi dari komunikasi antar halayak yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Ya. Jadi tadi tanya aku Pak. Ya apa yang mau diteliti dari komunikasi antar budaya? Kata kamu latar belakang berbeda, oke, saya terima. Kamu meneliti Sunda dan Melayu. Nah, ya kemudian komunikasi antar budaya itu kita akan meneliti apa? Kalau kita bicara komunikasi antar budaya, apanya akan kita teliti kalau kita meneliti tentang komunikasi antar budaya? Interaksi dari kedua suku tersebut. Ya apanya yang dilihat? 1, 2, 3, 4, 5. Supaya jelas yang kamu teliti itu apa dari komunikasi antar budaya itu apa yang kamu lihat? 1. Orang berbeda budaya nih, tapi yang kamu teliti apanya? Adat, yang kamu teliti bahasanya, yang kamu teliti apanya sekarang nih? Coba. Yang pertama bahasa, terus kemudian yang kedua kebudayaannya, kemudian ada istiadatnya, kebiasaannya, kemudian Apa? adat istiadat, kemudian bahasa, kebudayaan, kemudian kebudayaan, bahasa, adat istiadat. Ya. Kamu yang kamu teliti di sini divergensi, konvergensi, ya itu ya? Iya. Iya. Sehingga pembahasan kamu sedikit kali gitu ya. Kamu pun bingung apa yang mau diteliti. Oh, apa yang mereka bingung? Jadi komunikasi antar budaya ini sebenarnya menarik, ya. Sebenarnya makanya saya tanyakan dasar masyarakat di sana itu udah berapa lama? Mereka terjadi percampuran, akulturasi namanya, sikap-sikap mereka apa? Bagaimana mereka sebagai pendatang, ya, melakukan penyesuaian terhadap tempatan, baik dari segi bahasa, ya, budaya dan sebagainya. Nah, yang menariknya itu apa yang terjadi antara Sunda dan Melayu, dalam bentuk apa terjadi perubahan itu? Contohnya begini, kalau saya meneliti ya antara masyarakat pendatang misalnya di Bali dengan orang Bali. Orang Balinya Hindu, pendatangnya Islam dari Jawa misalnya. Ya. Kalau kamu masukkan komunikasi antar budaya, itu antara bahasa Bali asli itu udah berubah yang digunakan oleh orang Jawanya itu. Tapi dia menggunakan bahasa Bali juga, tapi ada percampuran antara bahasa Jawa dan bahasa Bali. Orang Bali bisa nerima bahasa Jawa yang muncul, orang Jawa pun bisa nerima, dia saling bisa mengerti. Nah, seharusnya penelitian kamu ini arahnya ke sana. Apa bahasa Sunda yang sudah masuk ke bahasa Melayu di sana, atau bahasa Melayu sana yang udah ke Sunda-Sundaan atau Sunda ke Melayu-Melayuan? Bisa enggak kamu ngasih contoh satu? Kalau untuk bahasa, setiap suku mereka tetap Sunda. Misalnya suku Sunda gitu kan, suku Sunda akan berbicara suku Sunda kepada sesama Sunda. Kemudian Melayu juga, namun ada beberapa yang justru kayak Sunda dia mengikuti seperti gaya bicara atau intonasi dari suku Melayu. Dan kalau Sunda sama Sunda tidak perlu kamu teliti komunikasi antar budaya. Sunda dengan Melayu yang di situ itu melahirkan bahasa yang seperti apa? Kalau untuk Makanya masyarakat tempatan itu penting kalau kamu belajar meneliti tentang komunikasi antar budaya. Karena kamu akan meneliti bagaimana orang Sunda di tanah Melayu tadi. Nah, antara Melayu dan Sunda ini melahirkan apa?
mereka kan saling saling toleransi, saling akomodasi. Bagaimana supaya orang Melayu bisa menerima, mengerti apa yang dimaksudkan oleh orang Sunda nih. Orang Sunda ini bisa juga menerima. Nah, lamanya mereka di sana akan melahirkan satu, misalnya logat baru, kata baru bersama yang bisa diterima. Kamu nemukan itu enggak? Kalau enggak, komunikasi antar budaya itu apa yang kamu bahas di sini gitu loh, menurut saya tuh. Ada enggak kamu nemukan itu? Orang Sunda berbahasa Melayu gitu, logat yang berbeda tapi artinya bisa dipahami oleh orang Melayu. Jadi kalau orang Melayu ketemu dengan orang Sunda bahasa apa? Wah, itu mana komunikasi antar budaya ini tuh? Tapi dengan berjalannya waktu ada banyak misalnya orang Melayu bisa bahasa Sunda atau bahasa Jawa meskipun hanya beberapa kata tapi mereka kadang mengikuti logat dari Sunda. Kemudian kalau ya sebaliknya juga untuk suku Sunda ke suku yang lain. Ya. Untuk nama, ada nggak nama anak Sunda yang lahir itu bahasa namanya ke Melayu-Melayuan, ada nggak? Atau tetap masih juga Asep, ya kan? Mamang, Maman, ada nggak? Bahasa Melayu siapa biasa? Nama Melayu apa biasa itu? Apaan? Nah, ada nggak udah menggunakan bahasa yang, tapi Sundanya masih masuk separuh, Melayu masuk separuh. Jadi kalau di Bali itu misalnya Imade misalnya ya, Imade Muhammad misalnya, Imade Muhammad apa, atau Imade Firdaus misalnya. Jadi dia Balinya masuk, yang aslinya tuh dengan agama itu masuk gitu. Nah, ini antara Sunda dengan apa nih, apa yang terjadi gitu, budayanya, bahasanya. Kalau menurut saya penelitian kamu tuh arahnya ke sana gitu. Jangan larinya kemana. Seperti kamu bilang tuh, gaya bahasa, gaya bicara. Apa yang terjadi perbauran itu? Kan perbauran antara Melayu dengan apa? Kamu nemukan apa di situ? Rawa. Banyak dari suku Melayu dia mengikuti logat Sunda gitu Pak. Jadi kalau ketemu orang Melayu ketemu Sunda dia akan mengikuti gaya bahasanya, gaya intonasi bicara. Nah, kalau orang Sunda ketemu Melayu, Kalau misalnya orang Sunda ketemu Melayu kan, kalau Melayu di sana mungkin ngikutin logatnya aja gitu Pak. Kalau misalnya di kampung Batu nggak ciri khas sih, kebanyakan yang suku Melayu itu intonasinya agak tinggi, sedangkan kalau misalnya suku Sunda itu intonasinya agak rendah atau yang lembut gitu. misalnya begini, contoh ringan aja lah. Salam jumpa orang Sunda dengan Melayu itu kan beda. Nah, itu dipakai di sana apa? Kalau orang Sunda kan apa ya? Sampurasun atau apa, nggak tahu saya itu ya. Apa itu? Sampurasun gitu ya kalau jumpa orang ya. Kalau Melayu apa sih gitu? Nah, mereka kalau bertemu tuh apa yang mereka gunakan? Yang Melayu atau yang Sunda gitu loh. Kalau menurut saya penelitian tuh larinya ke sini kalau kamu bicara tentang nasi antar budaya, atau bagaimana, siapa sebenarnya yang lebih mendominasi atau yang lebih toleransi gitu. Atau sama-sama toleransi, wujudnya seperti apa? Ungkapan-ungkapan apa itu, yang temuan-temuan itu yang menurut saya komunikasi antar budaya itu yang kamu apakan. Termasuk mungkin di nama, di apa namanya, di istilah-istilah. Misalnya gotong royong gitu. Kalau di Sunda menggunakan apa gotong royong itu? Biasanya di masyarakat Sunda. Bukan, kata-kata untuk gotong royong itu apa? Gotong royong asik sih Pak. Hah? Bahasa Sunda. Misalnya suku Sunda tuh dia nggak semestinya menggunakan bahasa Sunda terus, tapi dominan juga menggunakan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu menurut saya itu sudah apa namanya itu ya, bagian yang itu siapapun menguaranya ke sana, nggak perlu kita teliti lagi itu. Tapi bagaimana percampuran antara dua budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, mereka bisa menyatu gitu. Apakah asimilasi, akulturasi, apakah adaptasi gitu maksud saya. Yang kayak inilah yang sebenarnya inti dari penelitian kamu ini. Tapi oke lah, yang sekarang kamu teliti apa? Coba sampaikan saya. Kalau hasil
Yang kamu teliti sekarang ini apanya? Yang kamu bahas tentang apa? Coba silakan. Interaksi dari kedua budaya. Ya apa itu? Yang pertama apa yang kamu bahas? Tentang bahasanya, kebudayaan. Bahasa itu apa yang kamu temukan? Kamu bahas bahasa ya kan? Apa yang kamu temukan? Komunikasi terbudaya keduanya itu berbahasa seperti apa? Dari penelitian kamu ini apa yang kamu temukan? Kalau untuk bahasa, Apa? Saya nggak ada nemukan apa-apa di sini. Apa yang kamu temukan? Apa yang ditemukan? Apa Dok? Ya kalau nggak ada nemukan apa-apa ya kamu nggak neliti. tapi kalau misalnya untuk budaya Pak, jadi di budaya Sunda tuh ada namanya Albar Janji gitu. Kemudian waktu pas masyarakat Sundanya transmigrasi sini, baru jadi menghidupkan budaya Albar Janji ini. Kemudian dengan beriringnya waktu, beriringnya jalan, suku Melayu pun ikut budaya suku Sunda ini. Jadi Albar Janji itu yang budaya selawatan itu. ya. Ini orang Melayu juga ada. Enggak, kalau misalnya di sana ada ini Pak. Orang lain juga ada berjanji Dok. Nadanya beda gitu Pak. Nggak makanya saya bilang Ada, sama. penelitian kamu ini ketika orang Sunda punya budaya seperti itu, orang Melayu punya budaya seperti ini, apakah terjadi percampuran? Ada model baru atau mereka tetap sendiri-sendiri? Bahasa gitu juga, apakah bahasa Sunda yang sudah punya bahasa sendiri dengan orang tepat? Tidak mungkin pendatang tidak beradaptasi terhadap orang lokal, cara penghormatan mereka. Nah perubahan-perubahan itu seperti apa? Contohnya salam. Salam orang Sunda dengan orang Melayu kan beda. Nah mereka melahirkan salam yang seperti apa kalau ketemu? Kalau tetap bertahan juga ya tidak ada komunikasi yang terbudaya dong. Komunikasi sesama satu suku ya. Nah, itu maksud saya. Oke. Tadi bahasa kamu belum bisa jawab kan? Apa terjadi, apa bentuknya, apa muncul, apakah muncul yang baru atau logat, apa gaya bahasanya. Nah, yang kedua tadi budaya ya. Nah budaya seperti itu juga terjadi tidak akulturasi di situ. Adalah lahir model baru. Model baru lahir tidak di situ. Yang ketiga apa yang kamu teliti lagi? Kehidupan apa interaksi sosial keagamannya gimana di sana? Sama-sama Islam kan? Ada yang Kristen. Sunda ada juga yang Islam? Kalau Sunda nggak ada. Nggak ada. Nggak gimana? Sunda ada yang Kristen. Ada. Yang di sana maksud saya. Iya ada Pak. Ada. Nah interaksi sosial keagamannya gimana? Antara yang Sunda dengan yang asli itu. Termasuknya yang tadi itu kamu ceritakan itu. Orang Sunda juga punya itu, orang Melayu juga punya itu. Tapi apakah mereka berbaur, membentuk satu yang baru, atau tetap mempertahankan seperti itu, atau ada enggak perubahan yang terjadi? Seperti apa? Jadi itu harus terbahas tuntas kalau kamu bicara komunikasi antar budaya. Dua budaya yang kita lihat mulai dari bahasanya, ada istiadatnya, tradisinya, interaksinya dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan sosial dua apa ini nih. Kan tidak jauh-jauh dari situ. Apakah asimilasi dia, pembauran membentuk model yang baru, atau masing-masing tetap sama tapi ada pengaruh-pengaruh Sunda tidak kesundaan lagi gitu, masuk Melayu-Melayunya, termasuk nama bisa jadi. Kalau bangunan bagaimana? Nggak ada. Apa orang Sunda tetap bergaya seperti di Sunda atau Sunda umum aja? Kalau umum juga. Umum, nggak ada ciri khas lagi. Ada. Nah kalau menurut saya itu ya, kamu harus menambah itu. Yang namanya kita bicara tentang komunikasi terbudaya, memang budaya dua itu yang kamu kaji. Mulai dari bahasanya, ada istiadatnya, tradisinya, interaksi sosialnya, pembauran kedua itu melahirkan sesuatu yang baru, atau tetap tapi ada pengaruh modelnya. Dia tetap tradisi Sunda, tetap gaya bahasa Sunda, tapi ada pengaruh dari Melayu atau memang membentuk satu yang baru. Bisa jadi logatnya aneh gitu. Dia berbahasa Melayu tapi karena dia orang Sunda logatnya aneh, tapi disepakati gitu. Artinya mereka bisa menerima itu. Kan lucu kamu bilang tadi, orang
malah orang Melayu pula asal jumpa orang Sunda dia coba-coba usah seperti bahasa Sunda. Itu kan aneh jadinya. Seharusnya yang pendatang itu yang akan berusaha untuk menjadi Melayu gitu dengan cara dia sendiri. Ya Noni. Itu aja lah Noni, kamu nggak bisa tua nih Noni terus. Ya kan? Nenek nanti nenek siapa? Nenek Noni, ya kan? Ya paham ya maksudnya ya. Coba kamu sesuaikan ya. Terima kasih Pak Sekret. Terima kasih Pak